Malam itu harusnya cuma pendakian santai. Niat awalnya sederhana banget. Naik sebentar, nginep semalam, lihat sunrise cantik dari puncak Seruni, terus turun lagi sambil foto-foto buat kenang-kenangan. Aku, Raffi, ditemani dua sahabatku, Naya dan Dimas. Kami sudah beberapa kali naik Gunung Bareng, jadi kupikir pendakian kali ini bakal berjalan tanpa ada hal aneh. Lagian puncak Seruni bukan jalur yang terkenal ekstrim. Banyak pemula pun bisa naik asal ikuti petunjuk. Begitu kami sampai di base camp, angin malam langsung terasa menusuk tulang, meski udaranya masih enak buat jalan. Kabut tipis turun pelan-pelan, memeluk lampu-lampu kecil yang menggantung di sekitar pos pendaftaran. Suasananya sunyi tapi damai, hanya sesekali terdengar suara pendaki lain yang lagi ngobrol sambil atur barang-barang mereka. Kami pun melakukan hal sama. Cek jaket, headlamp, makanan, tenda, semua aman. Sebelum naik, kami sempat duduk sebentar di pos terakhir sambil minum teh panas. Beberapa pendaki lain terlihat sedang mengikat sepatu atau membenarkan carrier mereka. Tapi ada satu hal yang terasa sedikit janggal. Seorang bapak penjaga pos yang dari tadi duduk sendirian di pojokan, tiba-tiba berdiri lalu menghampiri kami. Awalnya kupikir dia cuma mau memastikan persiapan kami sudah lengkap. Tapi tanpa basa-basi, dia menatap kami bertiga lama banget, dengan sorot mata yang sulit dijelaskan, seperti sedang menimbang sesuatu. Kalau naik nanti malam, jangan pilih tenda nomor 13. Ya, katanya pelan, tapi tegas. Aku sempat refleks tertawa kecil. Tenda nomor 13? Emang ada nomornya, Pak? Kataku sambil ngikik. Pikirku, mungkin beliau cuma mau bercanda atau iseng nakut-nakutin pendaki baru. Soalnya beberapa penjaga pos memang kadang suka lempar cerita-cerita lucu atau horor biar pendaki lebih waspada. Tapi ekspresi bapak itu sama sekali nggak seperti orang bercanda. Bukannya ikut ketawa, dia cuma menghela napas panjang. Tatapannya berubah jadi semakin muram, seperti ada beban yang ingin dia sampaikan tapi tertahan. Pokoknya, kalau masih bisa pilih, jangan tenda nomor itu, ujarnya lagi, pelan sekali. Naya dan Dimas langsung saling pandang, agak bingung. Aku pun jadi agak nggak enak hati, tapi karena bapaknya lalu berbalik begitu saja tanpa penjelasan lebih lanjut, kami nggak kepikiran macem-macem. Lagian, sudah malam, dan pendaki lain juga mulai berangkat. Masa kami harus mikirin soal nomor tenda yang kami bahkan belum lihat? Akhirnya kami lanjut naik. Trek awal masih ramah. Tanahnya padat dan cenderung kering meski kabut makin tebal. Pohon-pohon besar yang berdiri di kiri kanan jalur bergerak pelan terkena angin, membuat bayangan-bayangan aneh di sepanjang jalan. Kadang suara gesekan dedaunan terdengar seperti bisikan lirih, tapi aku yakin itu cuma sugesti karena hawa dingin dan gelap malam. Setelah 1 jam perjalanan, hawa mulai turun drastis. Nafas kami berubah jadi asap putih. Dimas beberapa kali bersendawa karena masuk angin, sementara Naya sibuk menutupi telinga dan hidungnya dengan buff karena mulai kedinginan. Anginnya kok makin kenceng. Ya, kata Naya, suaranya sedikit bergetar. Iya sih, tapi masih wajar. Nay, kita makin tinggi soalnya, jawabku sambil tetap jalan di depan. Tapi aku bohong. Anginnya memang kenceng. Tapi beda. Rasanya aneh. Bukan angin malam biasa. Ada desis aneh yang terbawa bersama hembusannya, seperti suara lirih seseorang yang berbisik dari kejauhan. Desis itu sebenarnya samar banget, tapi cukup jelas untuk membuat bulu kuduk berdiri. Aku mencoba nggak terlalu memikirkan, tapi perlahan suara itu seperti menyusun bentuk kata. Masuk, ke, sini. Langkahku sempat terhenti. Aku pikir telingaku salah dengar, atau mungkin hanya suara dedaunan. Tapi ketika aku nengok ke belakang, wajah Naya sudah pucat. Dia juga mendengarnya. Dimas yang biasanya santai pun terlihat gelisah. Aku dengar sesuatu, kata Naya pelan. Udahlah, mungkin angin, sahut Dimas buru-buru, tapi dari suaranya aku tahu dia juga nggak yakin. Akhirnya kami jalan lagi, tapi kali ini lebih cepat. Kami hanya ingin segera sampai area camping dan istirahat. Sudah cukup dingin dan lelah untuk malam itu. Semakin mendekati area camping, suara angin makin kuat, dan rasa merinding yang tadi hanya kecil mulai jadi lebih jelas. Tapi begitu melihat lampu-lampu kecil dari tenda pendaki lain, kami sedikit lega. Area camping ternyata cukup penuh.
Tenda-tenda warna-warni berdiri rapat seperti deretan rumah kecil di tengah kabut. Suara pendaki lain yang lagi masak mie, ngopi, atau ngobrol terdengar samar-samar. Kami memutari area itu beberapa kali untuk cari spot kosong, tapi hampir semua tempat sudah terisi. "Vi, di sini nggak ada ruang lagi," kata Dimas, sedikit kesal karena kelelahan. "Coba ke sisi kiri sana deh, dekat batu besar itu. Kayaknya ada celah," jawabku sambil menunjuk ke bagian yang agak gelap. Kami berjalan ke arah dua batu besar yang menjulang seperti gerbang alami. Di antara kedua batu itu, benar saja, ada celah cukup untuk satu tenda. Lokasinya agak terpisah dari tenda-tenda lain, sedikit terlalu sepi, tapi jujur pada saat itu kami sudah terlalu capek untuk pilih-pilih. Yang penting bisa tidur. Begitu aku menaruh carrier dan menyorotkan headlamp ke tanah, aku melihat sesuatu tergantung di sebuah ranting pendek, sebuah cat kecil dari kayu sebagai penanda nomor lokasi. Aku mendekat untuk membaca angka yang terukir. Dan jantungku langsung serasa berhenti. No, 13. Aku menelan ludah. Serius, cuma spot ini yang kosong. Naya hanya diam sambil melirik ke arah batu-batu besar yang menjulang seperti penjaga. Sementara Dimas mencoba bersikap biasa. Meski aku bisa lihat tangannya gemetaran sedikit saat membuka tenda. "Gak usah mikir aneh-aneh. Nomor cuma nomor," katanya. Tapi dalam hati aku gak bisa mengabaikan kata-kata bapak penjaga pos tadi. "Kalau naik nanti malam, jangan pilih tenda nomor 13. Pada awalnya aku masih berusaha menjaga pikiran tetap positif. Toh tempat ini cukup lapang dan aman. Dari kejauhan masih terdengar suara pendaki lain. Tapi begitu kami mulai memasang tenda, angin tiba-tiba berhenti total. Seakan ada seseorang yang menekan tombol mute untuk seluruh alam. Tidak ada suara daun, tidak ada suara serangga, tidak ada suara pendaki lain. Yang tersisa hanya kesunyian aneh yang membuat udara serasa lebih berat. Saat aku menancapkan pasak terakhir ke tanah, tiba-tiba terdengar bisikan itu lagi, kali ini jauh lebih jelas, seperti tepat di belakang telingaku. "Masuk ke sini." Aku langsung menoleh cepat, tapi tidak ada siapa-siapa. Hanya gelap dan kabut yang bergerak pelan seolah mengikuti kami. Aku menelan ludah, mencoba berpikir logis. Pasti cuma halusinasi. Kau cuma capek, batinku. Tapi entah kenapa, dari sudut mata, aku merasa seperti ada bayangan tinggi berdiri di celah antara dua batu besar itu. Berdiri diam, hanya memperhatikan, seolah menunggu sesuatu. Aku memejamkan mata sebentar, mengatur napas, lalu masuk ke tenda sambil berharap semuanya hanya perasaan. Namun jauh dalam hati, aku tahu sesuatu tidak beres. Dan kami telah memilih tenda ke-13. Walau perasaan kami bertiga sebenarnya sudah nggak enak sejak melihat angka 13 di penanda lokasi itu, tetap saja pada akhirnya kami pasang tenda juga. Kami sudah terlalu capek untuk memindahkan barang-barang dan mencari lokasi lain. Toh hanya nomor tenda, pikirku. Mana mungkin hal-hal aneh bisa terjadi hanya karena angka. Pasti cuma sugesti gara-gara bapak penjaga pos tadi sempat bilang hal aneh. Lagian pendaki lain banyak di sekitar sini. Masa iya kami bertiga saja yang ngalamin hal yang gak wajar? Setelah tenda berdiri, kami makan mie instan yang terasa lebih enak dari biasanya. Mungkin karena dingin malam yang mulai menusuk sampai ke tulang. Setelah itu kami ngobrol sebentar sampai mata terasa berat. Angin sudah kembali berhembus, meskipun kadang berdesis panjang seperti orang menghela napas. Aku mencoba mengabaikannya. Kami masuk ke tenda, saling menempel karena udara luar mulai terasa semakin kejam. Sedikit suara serangga masih terdengar di kejauhan, tapi syukurnya semuanya terlihat normal. Setidaknya saat itu. Entah jam berapa tepatnya aku mulai tertidur, tapi seingatku kami tertidur hampir bersamaan. Aku tidak mimpi apa-apa, hanya kosong. Sampai tiba-tiba aku terbangun karena merasa tanah di bawah sleeping bag bergetar pelan. Aku pikir awalnya cuma angin. Tapi suara itu semakin jelas. Suara langkah kaki. Awalnya pelan. Lalu semakin lama semakin ritmis. Satu langkah, dua langkah, lalu berhenti. Kemudian terdengar lagi, kali ini dari sisi tenda yang berbeda. Suara itu seperti sedang memutari kami, tapi tanpa suara napas atau gesekan baju. Hanya langkah, pelan tapi jelas. Aku membuka mata sepenuhnya. Hening.
Hanya suara langkah itu yang terdengar, seakan datang dari setiap sisi kain tenda. "Nai, kamu denger nggak?" Bisikku pelan. Takut suaraku justru mengundang sesuatu. Naya yang meringkuk di sleeping bag menggigil pelan. Dia nggak langsung menjawab. Tapi setelah beberapa detik, suaranya keluar dengan lemah, seperti orang yang berusaha nahan takut. "Vi, itu dari tadi. Dari sebelum kamu bangun." Darahku langsung rasanya turun setengah badan. Kalau suara itu sudah ada sebelum aku bangun, berarti aku baru sadar saat dia sudah muter-muter lama di sekitar tenda. Di sebelahku, Dimas yang biasanya paling santai juga bangun. Tapi kali ini wajahnya beda. Pucat. Matanya agak membesar, seperti baru lihat sesuatu yang gak seharusnya ada. "Vi," katanya pelan. Suara itu bukan langkah orang. Itu, kayak sesuatu yang ngerangka. Aku langsung menahan napas. Dan seperti ingin membuktikan apa yang Dimas bilang, suara di luar tenda berubah. Dari langkah pelan menjadi suara gesekan kasar di tanah. Seperti sesuatu dengan banyak anggota tubuh yang merayap, bukan berjalan. Suara itu mendekat. Semakin dekat. Bahkan sampai aku bisa merasa tanah bergetar setiap kali. Itu, menggerakkan tubuhnya. Belum sempat kami saling bicara lagi, suara itu berubah menjadi suara yang lebih mengerikan. Seretan panjang, seperti sesuatu sedang menarik bagian tubuhnya yang terlalu berat atau terlalu panjang. Sre, sre. Suara itu berhenti tepat di depan tenda. Tepat di arah pintu. Kami bertiga langsung membeku. Tak ada yang berani bicara, apalagi bergerak. Aku bisa mendengar detak jantungku sendiri. Keras sekali sampai kupikir makhluk itu bisa mendengarnya dari luar. Tiba-tiba, suara dari luar itu mulai menarik resleting tenda kami. Bunyi resleting yang ditarik dari luar seharusnya jelas. Klik, gesek, klik. Dan memang terdengar seperti itu. Bunyi resleting yang sedang dipaksa terbuka, pelan, naik ke atas. Tapi saat aku menoleh ke arah pintu, resleting di hadapanku sama sekali tidak bergerak. Tidak naik. Tidak terbuka. Diam. Benar-benar diam. "Vi, kalau itu bukan resleting kita, resleting siapa?" tanya Naya. Suaranya hampir tidak terdengar. Aku tidak bisa jawab. Mulutku keluh. Dimas perlahan mendekatkan wajahnya ke arah pintu. Tidak untuk membuka, hanya memastikan apa yang terjadi di luar. "Vi," katanya, nadanya gemetar. "Itu kayak tenda lain. Kayak resleting tenda yang lain lagi ditarik. Tapi pas aku lihat tadi, di depan kita nggak ada tenda apa-apa." Dan itu benar. Sebelum masuk tidur, aku sudah memastikan di depan tenda kami hanya ada 2 batu besar. Jaraknya sekitar 5 meter dari pintu. Tidak ada spot untuk tenda lain. Tidak ada tempat untuk orang berdiri. Apalagi untuk memasang tenda secara diam-diam tanpa suara. Tapi kenapa sekarang terdengar seperti ada sesuatu yang mencoba membuka pintu tenda yang tidak terlihat? Angin yang tadi masih terasa dingin tiba-tiba berhenti. Hening. Sehening-heningnya malam yang pernah aku alami. Tidak ada suara apapun lagi. Tidak daun, tidak hembusan angin, tidak langkah kaki orang di kejauhan. Semua membeku, seperti alam sedang menahan napas. Lalu dari luar terdengar suara lirih. Suara perempuan. "Tolong, aku masih di dalam." Kami bertiga serempak menoleh ke arah pintu, meski tak satu pun dari kami yang berani mendekat. Suara itu lemah, seperti seseorang yang sudah berhari-hari tidak minum. Ada getaran dalam katanya, tapi entah kenapa justru terasa tidak natural. "Tolong, aku kedinginan." Naya langsung menutup mulutnya sendiri, menahan tangisan. Dimas memegang lengan bajuku kuat-kuat. Aku sendiri hanya bisa memandangi kain tenda di depan kami, menunggu, entah apa. Suara itu terdengar lagi, kali ini lebih dekat. Seperti wajahnya hanya berjarak beberapa sentimeter dari kain tenda. Buka pintunya. Kain tenda di depan kami sedikit menegang, seperti ada sesuatu yang menekan dari luar. "Vi, jangan dibuka. Apapun yang terjadi, jangan dibuka," bisik Dimas dengan suara yang hampir hilang. Aku mengangguk cepat, meski jantungku mulai sakit karena terlalu cepat berdetak. Suara itu mulai berubah. Awalnya lirih, lemah, memelas. Tapi perlahan suaranya menjadi berat, rendah, dan terdengar seperti bukan suara manusia lagi. "Buka."
Tiba-tiba seluruh tenda bergetar keras, seperti ada yang menendang dari luar. Sekali, lalu 2 kali, lalu 3 kali. Setiap tendangan membuat tanah bergetar dan tubuh kami terpental sedikit. "Tolong berhenti, tolong," gumam Naya sambil menutupi telinga. Setelah beberapa detik yang terasa seperti berjam-jam, tendangan itu berhenti. Semua kembali hening. Tapi hening kali ini jauh lebih menakutkan daripada suara apapun sebelumnya. Dari luar tenda, terdengar sesuatu diseret menjauh, perlahan, pelan, sampai akhirnya suara itu lenyap begitu saja. Kami bertiga hanya bisa diam. Tidak ada yang berani tidur lagi. Tidak ada yang berani membuka mulut. Dan sepanjang sisa malam itu, kami hanya duduk, menunggu, takut kalau suara itu kembali memanggil dari kegelapan. Kami bertiga langsung saling pandang dengan wajah pucat pasi. Tidak ada satupun dari kami yang berani bergerak, apalagi keluar tenda. Nafas kami bertiga seperti tersangkut di tenggorokan. Suara itu, yang terdengar begitu dekat, begitu manusiawi di awal, kini mulai berubah pelan-pelan menjadi sesuatu yang membuat seluruh tubuhku bergetar tanpa bisa kucegah. "Tolong buka. Aku kedinginan. Sudah malam ketiga." Suaranya terdengar lebih jelas daripada sebelumnya. Kali ini bukan seperti datang dari kejauhan, bukan dari luar area camping, bukan dari balik batu. Tapi benar-benar seperti seseorang sedang duduk menempelkan bibirnya ke kain tenda kami dan berbicara lurus ke arah kami. Jaraknya terasa tidak masuk akal. Hanya setebal kain tipis itu. Naya menggigit bibir bawahnya sampai hampir berdarah. Matanya berkaca-kaca, tubuhnya meringkuk, tidak jelas apakah karena dingin atau ketakutan. Mungkin dua-duanya. Dia menarik ujung jaketku pelan-pelan. "Vi, kita bantu aja? Kasihan kalau beneran orang," bisiknya pelan. Suaranya getarannya tidak bisa disembunyikan. Aku sebenarnya sempat terpancing rasa iba. Suara itu, meski aneh, tetap terdengar seperti manusia yang menderita. Kalau memang benar itu pendaki yang tersesat atau terluka, menolak membantu rasanya kejam. Kupikir sekejap untuk membuka sedikit resleting dan sekadar melihat siapa di luar. Tapi sebelum aku sempat menjawab atau bergerak sedikit pun, Dimas langsung memegang lenganku dengan cepat dan keras. "Jangan," katanya tegas, hampir seperti dia menggertakku. "Kamu nggak ngerasain?" Suaranya nggak wajar. "Vi, itu bukan orang." Suaranya rendah, tapi penuh tekanan. Dimas jarang sekali bersikap setegang ini, bahkan dia yang biasanya paling berani dan santai pun terlihat gemetaran. Belum sempat kami bertiga berdiskusi lebih jauh, suara di luar itu berubah. Bukan perlahan, bukan bertahap, tapi tiba-tiba, seperti ada sesuatu yang melepaskan pura-puranya. Suara itu yang tadinya serak dan lemah, mendadak menjadi dalam, berat, berdengung, seperti gaungan dari dalam gua gelap. "Buka a." Seluruh tenda bergetar hebat. Kain tipisnya menggeliat seperti sedang ditarik dari segala sisi. Pasak-pasak yang kami tancapkan ke tanah terdengar seperti hampir tercabut. Getarannya membuat sleeping bag kami terangkat sedikit dari tanah, seolah ada sesuatu besar menghantam sisi luar tenda dengan kekuatan yang mustahil dilakukan manusia. Sekali. Dum. 2 kali. Dum. 3 kali. Dum. Aku refleks memeluk Naya, sementara Naya memeluk lututnya sendiri. Dimas meraih kedua tangan kami dan menggenggamnya erat sekali, seperti takut kami akan terpisah oleh sesuatu di luar sana. Kami bertiga berpegangan tangan erat-erat seperti anak kecil yang takut petir. Padahal apa yang terjadi ini jauh lebih buruk dari petir manapun yang pernah kudengar. Setelah beberapa detik yang terasa seperti selamanya, getaran itu berhenti. Tidak instan, tapi perlahan mereda. Seperti sesuatu yang kehilangan tenaga atau memilih mundur sementara. Dan entah kenapa, setelah itu tidak ada suara apapun. Tidak langkah. Tidak seretan. Tidak hembusan angin. Tidak suara pendaki lain. Tidak suara alam. Kosong. Hening total. Hening yang tidak normal. Hening yang membuat telingaku berdenging pelan, karena otak mencari suara yang tidak ada. Aku menatap ke arah kain pintu tenda, dan butuh beberapa menit sebelum aku bahkan berani bernapas dengan normal. Aku harus memastikan apakah suara itu benar-benar pergi, atau hanya menunggu kesempatan lain. Setelah beberapa saat, aku mengambil keputusan nekat.
Mungkin karena rasa penasaran bercampur takut yang sudah terlalu penuh sampai rasanya mau meledak. Atau mungkin karena otakku sudah mati rasa. Aku tidak tahu. Yang jelas, aku memutuskan untuk mengintip sedikit saja. Aku meraih resleting kecil itu pelan-pelan. Tanganku gemetar, bukan karena dingin, tapi karena rasa takut yang membuat seluruh tubuhku seperti habis tenggelam dalam air es. Aku menarik resleting itu hanya beberapa milimeter, cukup untuk membuat celah kecil. Dan saat aku menempelkan mata ke celah itu, seluruh napasku langsung hilang. Seperti ada tangan tak terlihat yang meremas paru-paruku kuat-kuat. Yang kulihat bukan batu besar di depan kami. Bukan tanah kosong seperti sebelumnya. Di depan tenda kami berdiri sebuah tenda lain. Tenda tua. Sangat tua. Warnanya kusam seperti kain yang tidak pernah dicuci bertahun-tahun. Beberapa bagiannya sobek. Kainnya tipis dan kotor. Paku-paku tenda itu terlihat tidak tertancap sempurna, seolah dipasang oleh seseorang yang sudah hampir tidak punya tenaga. Padahal kami sudah cek tadi. Tidak ada apapun di depan tenda kami. Hanya tanah kosong dan dua batu besar yang membingkai area itu. Tidak mungkin ada tenda lain berdiri dalam hitungan menit, apalagi tanpa suara. Pendaki mana yang bisa mendirikan tenda secepat itu tanpa menimbulkan suara satupun? Tenda itu bergoyang pelan, bukan seperti tertiup angin, namun bergoyang dari dalam, seperti ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Sesuatu yang terlalu besar, terlalu lambat, dan terlalu tidak wajar untuk disebut manusia. Aku tidak sadar kapan aku menjatuhkan tubuhku ke belakang dan mendarat keras di sleeping bag. Yang aku ingat hanyalah kakiku gemetar hebat, dan mataku panas seperti ingin menangis. Dimas langsung meraih bahuku. "Vi, apa yang kamu lihat? Apa itu?" Suaranya putus-putus. Aku tidak bisa langsung menjawab. Nafasku terputus. Bahkan memejamkan mata pun terasa menakutkan. Akhirnya, setelah beberapa detik, aku mengumpulkan sisa-sisa keberanian yang kugenggam. Aku menatap mereka dan berkata pelan, hampir seperti berbisik. "Ada tenda lain di depan kita." Dimas dan Naya langsung menegang. "Hah? Tenda apa?" tanya Naya. Suaranya hampir hilang. "Tendanya tua, sobek, kayak ditinggal lama. Tapi, tadi goyang, dari dalam." Naya langsung menutup mulutnya sendiri, menahan teriakan yang mungkin akan memancing sesuatu datang lagi. Dimas mengusap wajahnya dengan kedua tangan pelan-pelan, seperti berusaha memproses apa yang barusan kudengar. Namun kami tidak punya waktu untuk mencerna apapun. Karena dari luar tenda itu, terdengar suara kain sobek. Ceraa, ceraa, dan lalu sesuatu keluar dari celah robeknya. Sebuah tangan pucat. Kus. Tulang menonjol. Kuku panjang tak terawat yang warnanya kelabu, seperti sudah membusuk. Tangan itu meraba keluar, bergerak lambat tapi pasti. Seolah meraba tanah, mencari sesuatu, atau seseorang. Lalu suara itu terdengar lagi. Namun kali ini bukan lirih. Bukan memelas. Tapi seperti sedang menuntut sesuatu yang sudah menjadi haknya. "Sudah kamu buka, jadi biarkan aku keluar." Nada suaranya membuat seluruh tubuhku seperti membeku. Tidak ada lagi rasa iba seperti sebelumnya. Tidak ada lagi pikiran bahwa itu mungkin manusia yang butuh bantuan. Karena apapun yang berbicara dari balik tenda itu, bukan manusia. Dan dia sudah tahu kami ada di sini. Dan dia sedang menunggu kami membuka pintu tenda. Malam itu tubuhku masih gemetar hebat. Nafasku ngos-ngosan, tercampur rasa takut yang masih menusuk di dada. Kami bertiga berlari tanpa peduli lagi pada akar pohon, batu licin, atau kemungkinan jatuh ke jurang. Yang ada di kepala cuma satu hal, menjauh sejauh mungkin dari tenda ke-13 itu. Telingaku masih kebayang suara berat yang memaksa ingin keluar. Wajah pucat dan tangan kurus itu seperti masih menempel di pikiranku. Dari kejauhan, lampu kecil pos penjaga terlihat redup di antara kabut. Seharusnya itu bikin sedikit lega, tapi entah kenapa langkahku makin berat. Bukan cuma lelah, tapi kayak ada sesuatu yang mengikuti dari belakang. Aku nggak berani nengok, tapi bulu kuduku berdiri setiap kali bayangin kemungkinan itu. Naya hampir tersandung beberapa kali, tapi Dimas selalu siap nahan. Begitu kaki kami menginjak tanah datar dekat pos, rasanya ingin langsung sujud syukur. Tapi begitu melihat bapak penjaga pos itu menatap kami seperti sudah tahu, rasa takut itu langsung balik lagi.
Tatapannya bukan sekadar prihatin. Tatapannya, kayak seseorang yang sudah lihat kejadian itu berkali-kali, sampai hafal setiap tanda-tandanya. Maaf, kalian ke bagian tempat itu, katanya pelan, suaranya serak seolah menahan sesuatu yang berat. Aku mencoba jawab, tapi mulutku kering. Akhirnya aku cuma bisa mengangguk, pelan, ragu, tapi cukup membuat wajah bapak itu mengeras. Beliau menarik napas panjang, seperti sedang mempersiapkan diri buat cerita panjang yang mungkin sebenarnya nggak mau beliau ceritakan lagi. Tapi karena melihat kondisi kami yang sudah benar-benar ketakutan, beliau akhirnya bicara. Tenda ke-13 itu, bukan sekadar nomor, katanya. Aku merasakan dingin menjalar dari tengkuk sampai ke tulang belakang. Naya langsung duduk sambil menunduk, menahan tangis yang sudah pecah dari tadi. Dimas, yang biasanya paling santai dan paling susah takut, bahkan memeluk lututnya sendiri sambil menatap tanah kosong. Dulu, lanjut bapak penjaga itu, ada sekelompok pendaki yang naik. Mereka bertiga juga, persis seperti kalian. Tapi yang satu, hilang. Kata, hilang, itu kayak palu gede yang dipukulkan ke kepala kami. Rasanya semua suara malam langsung redup. Bahkan angin berhenti lewat di sela daun. Dia hilang di malam ketiga, lanjutnya. Teman-temannya bilang mereka dengar suara minta tolong dari dalam tenda. Mereka pikir dia kembali sendirian. Suaranya memohon, lemah, persis seperti orang yang lama nggak makan dan kedinginan. Aku langsung merinding parah. Suara yang kami dengar, sama persis. Tapi ketika mereka buka tendanya, lanjut si bapak, menatap kami satu persatu, di dalamnya kosong. Nggak ada orang. Nggak ada jejak. Cuma dingin, dingin yang aneh, dingin yang nggak dari udara gunung. Aku mencengkeram lututku sendiri saking tegangnya. Naya menutup telinganya, nggak mau dengar lagi, tapi bapak itu tetap melanjutkan karena tahu cerita ini harus kami dengar. Besok paginya, salah satu dari mereka lihat ada tenda lain berdiri di dekat tenda mereka. Tenda lusuh. Tenda tua yang mereka nggak pernah lihat sebelumnya. Dan dari dalam tenda itu, terdengar lagi suara temannya yang hilang. Suasana jadi makin tegang. Dimas mengangkat wajahnya, pucat tapi memaksa fokus. Dan sejak saat itu, kata bapak itu, semua yang bermalam di spot itu, mendengar suara yang sama. Selalu suara yang minta dibukakan pintu. Selalu suara orang yang kedinginan. Selalu terdengar dari tenda, yang seharusnya tidak ada. Aku ingin bilang bahwa tenda itu benar-benar muncul di depan tenda kami tadi. Bukan cuma suara. Tapi aku bahkan masih terlalu takut buat cerita. Bapak penjaga itu melanjutkan dengan suara makin lirih, seolah takut didengar seseorang. Spot itu sebenarnya sudah ditutup. Sudah dipagari, sudah ditandai, tapi anehnya, kalau ada pendaki yang dipanggil, spot itu muncul lagi. Seolah gunung membuka jalan sendiri untuk mereka. Aku menelan ludah. Kata, dipanggil, itu membuat jantungku terasa berhenti sepersekian detik. Dipanggil, maksudnya bagaimana, Pak? Tanyaku, walau suaraku bergetar luar biasa. Beliau menatapku lama. Tatapan yang penuh rasa kasihan. Pendaki yang hilang itu, tidak bisa keluar dari tendanya sendiri, katanya pelan. Dia terjebak. Dan satu-satunya cara dia keluar adalah, kalau ada orang lain yang menggantikan tempatnya. Perutku terasa mual mendengarnya. Naya langsung menangis. Dimas mengusap wajahnya dengan kasar, mencoba menghilangkan ketakutan, tapi jelas tidak berhasil. Gunung ini, kadang bukan cuma tempat manusia mendaki, bapak itu menambahkan. Kadang gunung membuka gerbang lain. Gerbang yang bukan untuk manusia. Dan tenda ke-13, bukan tenda yang normal. Aku merasakan tubuhku makin berat. Kata-kata itu membuatku sadar bahwa apa yang kami alami tadi bukan sekadar halusinasi karena kelelahan. Bukan cuma suara angin atau hewan liar. Apapun yang kami dengar, apapun yang bergerak di tenda sebelah itu, bukan makhluk yang harusnya ada di dunia kita. Kalian beruntung bisa kabur, kata bapak itu dengan suara sangat pelan. Aku tersentak. Kalau kita nggak kabur, apa yang terjadi, Pak? Beliau menatap kami lama, lalu menjawab dengan lirih. Kalian tidak akan turun sebagai diri kalian sendiri. Nafasku tercekat. Aku langsung merinding sekencang-kencangnya sampai punggung terasa ditusuk jarum. Naya memegang tanganku erat, tangannya dingin seperti es. Dimas memejamkan mata, mencoba menenangkan diri namun gagal total. Makanya jangan pernah bermalam di spot itu. Sekarang kalian tahu alasannya. Kami bertiga nggak tahu harus bilang apa. Rasanya dunia di sekitar kami mulai terasa berbeda. Angin malam yang biasanya segar kini terasa asing. Suara dedaunan bergesek pelan pun mulai terdengar mencurigakan. Setelah duduk beberapa menit mengatur napas,
Bapak penjaga pos memberikan kami air hangat. Tapi tangan kami gemetar hebat waktu memegangnya. Bahkan setelah kami minum, tubuhku masih terasa seperti bukan milikku sendiri. Ketika kabut mulai turun lagi, aku sempat berpikir melihat bayangan di balik pepohonan. Bukan manusia. Bukan juga hewan. Tapi seperti seseorang berdiri, membungkuk sedikit, mengintip dari balik batang pohon. Aku berkedip keras. Bayangannya hilang. Tapi aku tahu, bayangan itu melihat kami. Mengikuti kami. Dan mungkin, masih menunggu seseorang mengisi tempat yang tidak pernah kosong itu. Sebelum kami pamit turun lebih jauh ke bawah, bapak penjaga itu memberikan pesan terakhir. Jangan pernah kembali malam hari. Jangan pernah menengok kalau dengar suara minta tolong di ketinggian. Dan, kalau kalian lihat tenda tua yang berdiri sendirian, jangan pernah mendekat. Aku mengangguk cepat. Terlalu cepat. Kami bertiga berjalan turun dalam diam. Tidak ada yang berani menoleh belakang lagi. Tidak ada yang berani bicara. Tapi saat kami sudah cukup jauh dari pos, angin malam tiba-tiba berdesir pelan melewati telingaku. Suaranya sangat halus. Masih dingin, buka sebentar saja. Aku langsung berhenti. Tubuhku kaku. Tapi aku tidak menoleh. Tidak boleh. Karena aku ingat perkataan bapak penjaga itu. Kadang, ada suara yang bukan ingin ditolong. Kadang, suara itu hanya ingin menggantikan dirimu. Sejak kejadian itu, kami bertiga sepakat untuk tidak pernah mendaki malam-malam lagi. Bahkan mendekati gunung pun rasanya bikin napas sesak. Tapi meski semua sudah berlalu, kadang aku masih mimpi tentang tenda tua itu. Tenda kusam, robek, dingin, dan bergerak sendiri. Dan yang paling menakutkan, setiap mimpi itu muncul, aku selalu merasa ada seseorang duduk di dalamnya. Menungguku. Memanggilku. Karena tenda ke-13 tidak pernah benar-benar kosong. Dan mungkin, tidak akan pernah.